kesiagaan dan apa yang harus kita lakukan jika terjadi bencana alam, khususnya gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Selamat menonton. Dadah. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan kalau misal kalian berada dalam situasi gempa bumi? Yang pertama, jika posisi kalian berada di dalam ruangan, yang harus kalian lakukan adalah lindungi kepala kalian dengan berlindung di bawah benda yang kokoh, misalnya seperti meja. Kemudian kalian harus jauhi benda berjenis kaca seperti jendela, cermin, atau benda kaca lainnya. Kemudian situasi yang kedua yaitu di luar ruangan atau area terbuka. Kalian harus menjauh dari gedung, pohon besar, tiang listrik. Kemudian kalian harus mencari area lapang yang bebas dari potensi runtuhan. Kemudian kalian harus juga lindungi kepala dari benda jatuh. Kemudian yang tidak boleh kalian lakukan adalah berdiri dekat bangunan, papan reklam atau tebing, kemudian berlari ke dalam bangunan saat guncangan. Kemudian situasi ketiga yaitu kalian berada di dalam kendaraan. Yang harus kalian lakukan adalah hentikan kendaraan di tempat aman. Kemudian jauhi dari bangunan atau tiang. Tetap di dalam kendaraan sampai guncangan reda. Nyalakan lampu hazard untuk peringatan. Kemudian yang tidak boleh kalian lakukan adalah berhenti di bawah jembatan atau flyover atau kabel listrik, kemudian keluar terburu-buru saat guncangan masih berlangsung. Situasi yang keempat adalah pasca gempa. Yang harus kalian lakukan adalah periksa kondisi diri dan orang sekitar. Beri pertolongan darurat jika dibutuhkan, kemudian waspada terhadap gempa susulan. Kemudian kalian harus ikuti info resmi dari BMKG atau BNPB. Kemudian yang tidak boleh kalian lakukan adalah masuk kembali ke bangunan rusak tanpa izin petugas dan menyebar info hoax atau tidak terverifikasi. Selanjutnya ada jika terjadi bencana kebakaran nih teman-teman. Apa sih yang harus kita lakuin kalau terjadi kebakaran misalnya di gedung atau di tempat terbuka? Yang harus kita lakukan itu adalah dengan metode yang namanya stop, drop, cover, dan roll. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada stop. Stop itu kita harus menghentikan semua gerakan buat mencegah api semakin membesar. Seperti misalnya ketika terjadi di dalam gedung, hentikan semua aktivitas yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua drop, jatuh ke tanah, sebaiknya tengkurap. Nah setelah kita menghentikan semua kegiatan, kita sebaiknya tengkurap supaya misal kan api itu merambatnya ke atas. Jadi ketika kita tengkurap, kita nggak terkena jalaran api yang telah menyebar tersebut. Yang ketiga cover, lindungi wajah dengan tangan. Karena kenapa? Wajah itu kan bisa diibaratkan titik vitalnya seorang manusia. Jadi kita harus melindungi wajah terlebih dahulu. Yang keempat roll, berguling untuk memadamkan api untuk memutus suplai dengan sumber kebakaran. Jadi setelah kita melindungi wajah, kita cover seperti berguling gitu menuju tempat yang aman dan menunggu penyelamatan dari aparat pemadam kebakaran atau orang lain yang dapat membantu. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan ketika kalian berada di bencana banjir. Banjir ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir. Yang pertama, sebelum banjir atau sudah ada peringatan banjir. Kalian harus segera mencari tempat aman. Kemudian jangan berjalan, berenang, atau mengemudi di air banjir. Kemudian kalian harus hati-hati karena 15 cm air bergerak bisa menjatuhkan orang dan 30 cm bisa menghanyutkan mobil. Hindari jembatan di atas air deras. Kemudian kalian harus sesuaikan tindakan dengan jenis banjirnya. Evakuasi jika diperintahkan, pindah ke tempat lebih tinggi atau tetap di tempat jika lebih aman. Nah selanjutnya jika saat terjadi banjir, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengevakuasi diri jika diperintahkan dan jangan melewati barikade yang telah ditentukan. Nah yang kedua, hubungi penyedia layanan kesehatan jika kita perlu perawatan dan berlindung di tempat yang aman. Karena ya keselamatan kita tetap yang utama. Yang ketiga, dengarkan sumber informasi resmi. Jangan mudah untuk termakan hoax. Yang keempat, jangan berenang, berjalan, atau mengemudi di atas air banjir. Karena kenapa? Air banjir itu kan kotor ya, jadi takutnya bisa kita terkena penyakit-penyakit yang berbahaya jika bermobilisasi di jalur banjir tersebut.
Nah, yang kelima, hindari jembatan di atas air deras karena jembatan tersebut bisa beresiko untuk ambruk karena terkena tekanan dari aliran air yang terus-menerus. Selanjutnya, jika terjebak di mobil dalam air yang bergerak cepat, tetap di mobil atau naik ke atap jika airnya masuk. Karena kenapa? Kalau kita keluar ya esensi dari kita menghindari jalur air banjir tadi akan sia-sia. Maka jika airnya masuk kita harus naik ke atas supaya kita tetap aman. Dan yang terakhir, jika kita berada di dalam gedung, naik ke lantai tertinggi atau gunakan atap untuk meminta bantuan kepada orang lain. Karena jika posisi kita berada di tempat yang tinggi, mudah untuk menjangkau orang lain di tempat yang sulit. Dan jangan pernah naik ke loteng yang tertutup karena nantinya kalau air naik kita bakal terjebak di loteng itu dan susah buat mengevakuasi diri kita sendiri. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kalau kita udah selamat dari banjir, apa sih yang harus kita lakukan setelah terjadinya banjir? Nah, yang pertama, ikuti arahan dari pihak berwenang. Nah, kita harus menunggu informasi. Kalau pihak berwenang sudah mengatakan aman, maka kita dapat kembali ke tempat asal kita. Yang kedua, hindari berkendara kecuali darurat karena ya tadi bisa aja residu-residu dari banjir tersebut masih ada di jalan, maka kita harus menghindari yang namanya berkendara. Dan yang ketiga, gunakan sarung tangan, boot, dan masker saat membersihkan karena bisa saja kita terpapar infeksi dari kuman-kuman sisa air banjir tadi. Yang keempat, kalau kita punya masalah pernapasan atau daya tahan tubuh yang lemah, sebaiknya kita tidak masuk bangunan yang terkena banjir karena ya tadi risiko terinfeksi. Balik lagi, yang kelima, waspadai hewan-hewan yang terbawa aliran banjir. Hewan-hewan berbahaya seperti misal kalajengking atau ular kan bisa aja terbawa dari banjir. Yang keenam, hindari resiko listrik karena listrik yang misal salurannya terbuka itu bisa aja kita terkena konslet yang ada sisa-sisa air banjirnya. Dan yang ketujuh, jangan berjalan di air banjir karena bisa mengandung kotoran yang tadi. Dan yang terakhir, gunakan generator atau mesin berbahan bakar hanya di luar ruangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dia video tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya bencana. Sekian video dari kami. Sampai di KSKM kita 2025. Terima kasih dan sampai jumpa.